Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 19 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita dengarkan bagaimana Allah yang melihat pertobatan Raja Hizkia akhirnya memberikan pengampunan dengan memperpanjang umurnya 15 tahun. Yahweh melihat bagaimana Hizkia bertobat dengan air mata yang sungguh sehingga ia diampuni. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 1-8, kisah ketika para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat dikritik oleh orang-orang Farisi, dan Yesus menegaskan, bukankah Daud dan pengikutnya melanggar hukum ketika ia lapar dan makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam, namun tidak dipersalahkan? Dan bukankah para imam pada hari Sabat melanggar hukum karena bekerja memimpin kebaktian? Menegaskan yang dikehendaki bukanlah hukum dan aturan, tetapi belas kasih, bukan persembahan. Oleh karena itu kita diajak mempelajari arti kitab suci itu. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan yang pertama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan mengampuni Raja Hizkia yang menunjukkan pertobatannya, menunjukkan penyesalannya, menunjukkan sikap menyerah kepada kehendak Allah. Asalkan kita bertobat, kembali mencintai Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku bertobat, kembali menempatkan Allah di dalam hidup kita? Dari bacaan Injil, kita diingatkan oleh Yesus yang dikehendaki oleh Allah bukanlah persembahan, bukanlah ketaatan hukum yang kaku, tetapi belas kasih. Hukum dan aturan, persembahan-persembahan merupakan sarana untuk menunjukkan belas kasih kita kepada orang lain. pelaksanaan hukum dan aturan
kita jalankan demi belas kasih, demi cinta kasih. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjalankan hukum secara kaku seperti orang-orang Farisi. Bahkan demi pelaksanaan hukum, mereka melawan cinta kasih. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadikan hukum dan aturan mencapai cinta kasih atau belas kasih. Lewat hukum dan aturan yang kita jalankan, kita menuju kepada belas kasih. Agar akhirnya dengan belas kasih itu kita sungguh mencintai Allah. Menjadi pertanyaan kita, kalau kita mentaati hukum ataupun membawa persembahan, apa yang kita cari? Atau apa motivasi kita? Kita takut kepada Allah? Ataukah kita ingin mencapai belas kasih lewat hukum dan aturan maupun persembahan? Semoga kita dimampukan untuk benar-benar mengejar belas kasih dan cinta kasih, termasuk lewat hukum-hukum dan aturan yang ada. Semoga kita semakin sadar, lewat hukum itulah kita akan mencapai cinta kasih. Kalau demikian, kita akan mengutamakan cinta kasih daripada hukum dan aturan yang menjadi sarana untuk mewujud nyatakan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita pertama-tama bercita-cita menyatakan cinta kasih itu dalam hidup yang konkret. Dan salah satu sarananya adalah melaksanakan hukum, aturan, dan membawa persembahan kepada Allah. Biarlah akhirnya lewat hukum dan aturan kita semakin berbelas kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami lewat sabda-Mu Kau ingatkan agar lebih mengutamakan belas kasih dan cinta kasih daripada hukum dan aturan secara kaku. Agar akhirnya lewat hukum-hukum itu kami Kau mampukan untuk mewujudkan hukum yang baru, cinta kepadamu dan cinta kepada sesama. Biarlah akhirnya kami dipenuhi dengan hukum kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang kadang jatuh Engkau bangkitkan,
yang kadang mandek engkau dorong. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu mengurai, agar akhirnya umatmu tetap mengalami cinta kasih-Mu. Maka bantu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan agar mencoba terus mulai hidup sehat. Kita pertahankan agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Terima kasih untuk semua sumbangsih panjenengan untuk gereja, dengan doa-doa, dengan pemberian tenaga dan karya, serta dengan dana, agar akhirnya gereja tetap eksis, mewartakan kerajaan Allah. Kita sumbangkan talenta kita lewat lingkungan, wilayah, paroki, dan keuskupan. Dengan cara itulah kita akan mampu ambil bagian dalam karya gereja. OMK saya undang untuk ikut dalam pertemuan tanggal 3 dan 4. Ketua lingkungan saya dorong untuk mengirimkan OMK sebanyak-banyaknya. Mari bersama-sama kita dorong orang muda kita untuk siap menerima estafet gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.